Halo teman-teman, selamat pagi. Dan kali ini kita akan belajar mengenai PHP lagi, bahasa pemrograman PHP, dan bahasan kali ini adalah tentang PHP numbers. Nah, jadi di dalam bagian ini kita akan mendalami lebih lagi tentang tipe data integer, floats, dan strings, number string. Apa itu? Mari kita bahas. Jadi PHP itu menyediakan tipe data yang konversi tipe data yang otomatis. Jadi jika kamu memasukkan nilai integer ke variabel, tipe dari variabel itu akan secara otomatis menjadi integer. Ya, variabel itu otomatis akan menjadi integer ketika kita memasukkan nilai integer. Nah, tapi jika kita memasukkan nilai string ke dalam variabel yang sama, maka tipe data yang tadi dari tipe data yang semula integer akan menjadi string. Nah, konversi otomatis ini akan merusak kodemu gitu ya. Di sini dibilang break your code, akan merusak kodemu. Nah, oke, pertama kita akan bahas PHP integer. Jadi integer itu adalah angka tanpa ada desimalnya, tanpa ada bagian desimal. Misalnya 2, 256, minus 256. Pokoknya plus dan minus itu adalah integer. Sementara 7,56, 10,0, 150,67 itu adalah float. Nanti kita akan bahas float habis setelah ini ya. Kemudian sesuatu penting yang lain yang harus kita tahu adalah jika 4 dikali 2,5, 4 itu integer, 2,5 itu float. Jika integer dikali dengan float, maka hasilnya adalah 10. Itu hasilnya akan disimpan sebagai float gitu ya. Karena salah satu operannya adalah float, yaitu 2,5. Salah satu yang dikalikannya operannya. Ini ada beberapa tipe dari integer ya. Integer harus punya setidaknya 1 digit angka. Nah, integer setidaknya harus tidak punya titik desimal ya. Kemudian integer dapat berupa positif atau negatif value. Nah, integer dapat dispesifikasikan ke dalam 3 format, yaitu desimal, heksadesimal, bisa juga diawali dengan OX ya, nanti kita pelajari ya. Apa itu prefix with ox dan oktal, itu nanti di part selanjutnya. Kemudian ada juga fungsi dalam PHP untuk mengecek apakah tipe data variabel ini adalah integer. Ada 3 ya, ada isin, ada isinteger, ada islong ya. Ini ada contohnya ya. Oke, kita kopas contoh ini. Di sini ada paradigm ya. Paradigm itu seperti yang kita tahu adalah untuk melihat nilai variabel itu sendiri dan tipe datanya. Itu gunanya paradigm. Jadi bisa coba kita sandingkan antara text editor dengan outputnya di browser. Nah, yang pertama itu tipe datanya boolean menghasilkan nilai true. Ya, apakah x merupakan bilangan integer? Apakah 5985 merupakan integer? Outputnya adalah true. Apakah 59,85 adalah integer? Outputnya adalah boolean bernilai false. Lanjut. Nah, kita akan mempelajari float. Jadi float itu adalah sebuah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial. Misalnya 2,0, 256,4, 10.000,398, 7,64 kali 10 pangkat 5 gitu ya.
Oh. Jadi tipe data float ini secara umum itu menyetor nilai sampai dengan 1 juta 1 juta 1,79 1 kali 10 pangkat 308 ya. Wah, banyak sekali ya. Tergantung platformnya ya. Dan mempunyai maksimum precision dan sebanyak 14 digit. Jadi PHP itu punya fungsi untuk mengecek tipe data float ya. Ada is float, ada is double, atau alias is float. Sama ya, is float, is double sama ya. Mengecek apakah, nah jadi contohnya, script ini fungsinya bertujuan untuk mengecek apakah tipe data variabel ini adalah float, apakah X adalah float, apakah 2395 adalah float, itu maksudnya. Kita coba. True, berarti adalah float. Next, PHP Infinity ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir karena nanti akan dibagi menjadi 2 part karena agak banyak juga ya. Materi tentang number ini. Jadi nilai numerik yang lebih besar dari PHP float max itu dipertimbangkan sebagai infinite. PHP itu mempunyai fungsi untuk mengecek apakah angka itu finite or infinite ya. Oh, PHP Van ya. Coba ya. Jadi mengecek apakah dia itu termasuk infinitive value ya. Jadi infinitive value itu adalah nilai angka yang lebih besar daripada konstanta PHP underscore float underscore max. Itu ada ketentuannya di PHP-nya itu ya, ada nilainya ya. Kalau melebihi batas, nanti dia ngeluarinnya seperti ini. Tadi kita sudah kopas ini, terus kita kasih di text editor. Kemudian kita refresh di sini, hasilnya dari ini. Jadi bentuknya float tapi infinitive, berarti infinitive. Next, PHP NaN. NaN itu panjangan dari not a number, jadi digunakan untuk menentukan, digunakan untuk operasi matematika yang tidak mungkin, yang outputnya itu tidak mungkin ya, kayak seperti 5/0, terus 7/0 ya. Jadi untuk mengeceknya itu ada fungsi is none. Oke, kita kopas ini. Dan kita lihat outputnya none ya. Berarti akos 8 itu none. Kalau misalnya X itu 9/10, apakah dia none juga? Different measure. Oh, beda lagi. Mungkin nanti kita akan pelajari ya mengenai pembagian ketika angkanya dibagiin dulu. Oke, jadi sekian materi kali ini. Ini PHP number part 1. Besok kita akan bahas PHP number di part 2. PHP number selanjutnya di part 2. Oke, sekian dan terima kasih.